Mata Pandi tak berkedip membaca berita yang termuat di salah satu harian terkemuka di Jawa Timur tersebut. Berita yang memuat tentang uang gaib dari salah seorang kiai terkemuka di belahan timur Pulau Jawa tersebut ramai diperbincangkan orang. Koran tersebut memberitakan dengan kesaktiannya sang kiai mampu menarik uang dari alam gaib serta membagikan uang hasil dari tarikan tersebut kepada anak yatim piatu dan mereka yang membutuhkan. Penghasilannya yang kecil sebagai seorang buruh pabrik membuat Pandi tergoda dengan hal tersebut. Alangkah enaknya kalau aku mempunyai uang banyak. Aku akan membeli apapun yang kuinginkan. Mobil, rumah, kalau perlu perhiasan 1 karung buat Rini istriku. Biar tidak cerewet lagi lah. Kalau perlu kawin lagi dengan daun muda yang cantik, kan orang kaya. Demikian yang terbayang dalam benak Pandi. Sedang enaknya Pandi melamun, tiba-tiba ia dikagetkan oleh tepukan di pundaknya. Sudah, cepat berangkat sana ke Probolinggo. Seseorang yang menepuk pundak Pandi itu mengeluarkan suara seolah tahu apa yang menjadi pikiran Pandi. Belum sempat Pandi menjawab, suara itu terdengar lagi. Sekalian ramai-ramai. Pandi yang sebelumnya merasa kesal karena lamunannya terganggu, segera menoleh ke embunnya suara sambil memilin kumisnya. Kamu Bas, memang kamu sudah tahu juga berita ini. Kumis yang panjang melengkung seperti kumis Pak Raden itu bergerak-gerak mengikuti ucapan Pandi yang penuh semangat. Pria bertubuh kecil tapi berperut besar yang bernama Basori itu menjawab dengan tak kalah antusias. Tentu, Eko, Sigit, bahkan Mpok Irah yang jualan nasi di depan pabrik juga mau ikut ke sana. Loh. Pandi merasa heran dengan keikutsertaan Mpok Irah. Mpok Irah soalnya mau mantu. Nah, kalau dia dapat uang gaib, kan bisa ngadakan resepsi besar-besaran. Cetus Eko yang sudah berdiri di belakang Basori. Keesokan harinya dengan mencarter mobil rombongan tersebut berangkat. Namun sesampainya di sana, harapan yang menyala-nyala sepanjang jalan tersebut sirna. Ternyata bukan hanya rombongan mereka saja yang merasa kecewa. Di depan padepokan sang kiai sudah berjubel puluhan orang yang antri ingin menemui sang kiai. Kiai untuk sementara tidak bisa ditemui karena sedang keluar kota, dan beliau menitip pesan bahwa uang gaib bukan hal sembarangan dan tidak akan diajarkan kepada mereka yang tidak berhak. Demikian pesan para cantrik yang ada di padepokan tersebut. Maka dengan beribu rasa kecewa, rombongan tersebut terpaksa kembali. Wajah-wajah mereka tampak menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Namun di tengah jalan, Pandi dan Basori tampak asyik berbicara. Ketidakberhasilan mereka bertemu dengan sang kiai ternyata tidak mematahkan semangat kedua orang tersebut untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas. Kedua orang ini sepakat untuk melakukan ritual uang gaib di sebuah daerah di Madiun. Konon di daerah terpencil di sekitar Madiun terdapat sebuah pohon konon tempat melakukan ritual uang gaib. Ritual dilakukan dengan melakukan transaksi dengan gaib penunggu pohon boja yang sudah berusia ratusan tahun. Setelah menemui juru kunci dan mempersiapkan syarat yang diperlukan untuk melakukan ritual, kedua orang tersebut melakukan ritual secara bersamaan dengan posisi yang berbeda. Pandi melakukan di sisi barat pohon, sementara Basori di sisi timur. Pandi dengan mantapnya mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan sang juru kunci sebelum melakukan ritual. Nyai danyang kaki danyang kang bau reksa sakjroning kraton bojo,
keparongo panyuwun kula. Demikian mantra yang dibaca Pandi secara berulang-ulang. Batin sampean berdua harus bersih dan mantap kalau mau sowan Eyang Boja. Dan ingat, tidak boleh ragu kalau beliau minta sesuatu dari sampean. Pesan sang juru kunci kepada Pandi dan Basori. Basori yang bersemedi di sisi timur hatinya tak setenang Pandi. Batinnya tidak bisa disatukan. Basori yang dikenal mata keranjang dan suka main perempuan ternyata sempat mampir dulu di kompleks pelacuran dan bermain cinta dengan Ririn PSK langganannya. Biar lebih fresh kalau ritual. Demikian alasan Basori terhadap Pandi. Namun yang terjadi sekarang bukannya fresh, tetapi justru loyo karena terlalu capek habis bercinta. Basori tidak bisa melakukan semedi dengan khusyuk. Yang terbayang justru tubuh Ririn yang bugil. Sementara kedua orang tersebut bersemedi dengan keadaan yang berbeda. Tiba-tiba suasana malam yang gelap dan tenang digoncangkan dengan suara gemerisik angin. Sayup-sayup terdengar suara kereta disertai ringkikan kuda. Suara roda kereta kuda yang berderap membelah kesunyian malam. Disertai hembusan angin kencang, tampak sebuah kereta kuda yang berwarna kuning keemasan datang dari arah barat. Gemerincing lonceng kereta yang tiba-tiba berhenti di depan pohon boja pun melemah. Kereta dengan 4 ekor kuda berwarna hitam tersebut tiba-tiba pintunya terbuka. Seorang kakek dengan jenggot panjang disertai jubah hitam tampak turun dari kereta tersebut. Ia berjalan mendekat ke arah Pandi. Sementara Pandi dengan mantapnya memberi sembah melihat kedatangan orang tua tersebut. Eyang Boja, demikian ucapnya lirih. Kakek yang dikenal dengan nama Eyang Boja tersebut kemudian mengarahkan pandangan matanya ke arah ayam hitam putih yang nampak di bawah ujung kaki Pandi yang bersila. Aku minta ganti ayam hitam dan putih sama dengan sekarang yang ada di sini. Eyang Boja menunjuk ujung tongkatnya pada kedua ayam yang menggelepar tersebut. Pandi memanggut-manggut tanda menyetujui permintaan Eyang Boja. Melihat kesanggupan Pandi, Eyang Boja memberi isyarat pada sais kereta untuk melemparkan sebuah karung. Ayam putihnya sekarang aku minta, ayam hitamnya beberapa tahun lagi, ucap Eyang Boja sembari berjalan ke arah Basori yang juga duduk bersila. Basori yang terkantuk-kantuk segera menyembah begitu melihat Eyang Boja berjalan ke arahnya. Pikiranmu tidak sepenuhnya tertuju padaku, tapi aku tetap akan memberimu hadiah. Eyang Boja mengangguk pada sais kereta untuk melemparkan sebuah karung pada Basori. Seperti kedatangannya, kepergian Eyang Boja pun diiringi hembusan angin yang bertiup kencang. Sementara suara lonceng kuda kembali terdengar makin menjauh. Kedua orang tersebut kemudian bergegas menghampiri ke arah karung yang diberikan Eyang Boja. Mata Pandi tampak berbinar-binar melihat tumpukan uang 100 ribuan yang terikat rapi dalam karung. Cita-citanya untuk menjadi orang kaya terkabul. Namun tidak demikian halnya dengan Basori. Karungnya ternyata tidak berisi timbunan uang sebagaimana halnya milik Pandi. Dalam karung tersebut hanya ada setumpuk kertas. Sialan tuh demit, omel Basori melihat isi karungnya. Batinmu mungkin kurang bersih, tapi Eyang tetap memberimu hadiah juga, pasti bermanfaat. Pandi memberikan nasihat pada Basori. Mendengar perkataan dari temannya, Basori mulai bergeming. Kertas ini mungkin dapat dipakai untuk zimat berjudi. Singkat cerita, kedua orang tersebut pun kembali ke rumah masing-masing.
Namun setiba di rumah Pandi, yang ada hanya kerumunan tetangganya yang tampak di depan rumah. Dengan bergegas, Pandi menerobos kerumunan orang-orang tersebut. Dilihatnya, tubuh Rini istrinya yang dikenal cerewet tampak terbujur kaku. "Sabar Dik," kakak istrinya tampak merangkul Pandi. "Istrimu tadi mengalami musibah. Entah bagaimana kejadiannya, tadi terdengar suara ledakan keras dari arah dapur rumahmu." Ia memberi penjelasan pada Pandi. Pandi bergegas membuka kain panjang yang menutupi jenazah istrinya. Hatinya merasa pilu melihat tubuh gemuk tersebut tampak hangus terbakar karena ledakan tabung gas LPG yang tiba-tiba bocor. Setelah peristiwa itu, Pandi yang telah kaya pun dengan segera melupakan kejadian tersebut. Dengan berbekal uang pemberian yang boja, ia pun mendirikan usaha sendiri yang berkembang pesat. Lain halnya dengan Basori, berbekal jimat pemberian yang boja, ia pun terkenal sebagai raja judi. Berbagai jenis judi diikuti dan selalu dimenangkannya. Hal ini menjadikan bandar-bandar judi kemudian enggan kalau Basori ikut bertaruh. Sebagai kompensasi mereka memberikan uang pada Basori untuk ikut menjadi anak buah bandar judi yang ada. Jadilah Basori orang kaya juga walau tidak sekaya Pandi. Namun kekayaan yang tidak diperoleh dengan cara yang benar akhirnya akan sia-sia juga. Tibalah waktu Eyang Boja menagih hutangnya pada mereka berdua. Entah bagaimana caranya, tiap kali Pandi mengumpulkan uang untuk mengembalikan pinjaman uang dari Eyang Boja, selalu ada saja halangannya. Sampai akhirnya, ia tidak dapat memenuhi jumlah uang yang diminta Eyang Boja. Eyang Boja yang merasa marah, kemudian menagih janjinya dengan kematian tragis dari Pandi. Sementara Basori mengalami kematian yang tak kalah tragisnya. Ia harus mengidap penyakit kelamin yang parah dan ajal menjemputnya karena penyakit tersebut. Ternyata uang gaib dari Eyang Boja merupakan pinjaman yang harus dibayar berikut bunganya yang berupa nyawa mereka sendiri. Diceritakan oleh Bayu Indrayanto.